Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Masih sukacita? Harus tetap sukacita, ya. Sebab Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Buka kitabnya, saudara, di kitab Markus 4. Ya, tema pagi hari ini adalah benih yang terbaik adalah doa. Benih yang terbaik adalah doa. Nah, banyak orang menyepelekan doa, padahal itu benih. Ya, benih yang terbaik itu doa. Lihat, sudah? Markus 4, mulai dari ayat yang ke-26. Ayo baca sama-sama. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, lihat. Orang kalau nabur benih kayak begini. Tadi saya katakan bahwa doa adalah benih yang terbaik. Jadi benih yang terbaik bukan investasi duit. Berapa banyak orang investasi banyak kerugian. Kerugian, bangkrut, ditipu. Nah, karena yang diinvestasikan adalah duit. Tapi benih yang terbaik adalah doa. Banyak orang tidak mau berdoa. Betapa berkualitasnya doa itu. Betapa dahsyatnya doa itu. Padahal berdoa itu mengubah segalanya. Mengubah diri kita, mengubah keadaan, mengubah dunia. Itu dahsyatnya doa. Nah, diumpamakan oleh Yesus itu, kerajaan Allah itu apa toh? Yang hadirat Tuhan itu. Kita itu kan kalau doa, menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, toh. Kalau kita doa, saudara saya mau tanya, Anda kalau doa itu merasakan hadirat Tuhan atau enggak? Harus merasakan hadirat Tuhan. Kalau berdoa enggak ucuk-ucuk langsung ngomong begitu, enggak. Berdoa harus merasakan hadirat Tuhan. Karena belum tentu, orang berdoa belum tentu ada hadirat Tuhan. Kita melakukan pujian penyembahan, belum tentu ada hadirat Tuhan. Makanya pastikan dulu, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita berdoa, kita sedang menarik hadirat Roh Kudus di dalam rumah kita, di dalam hati kita. Itu kerajaan Allah. Ya, itu kerajaan Allah. Beginilah hal kerajaan itu seumpama orang menabur benih di tanah. Jadi waktu kita melakukan doa pujian penyembahan, tidak hanya engkau menghadirkan kuasa Tuhan, tidak hanya engkau menyediakan tempat Roh Kudus di dalam rumah kita, tetapi engkau sedang mempersiapkan benih dengan kualitas yang terbaik, engkau tabur itu. Itu namanya doa. Jadi perhatikan, doa itu menabur benih. Kalau doamu cuman, Tuhan tolong aku bayar utang. Tuhan tolong aku supaya suamiku kembali, istriku kembali. Tuhan aku berdoa, itu permohonan. Itu hal biasa yang dilakukan oleh orang. Tapi waktu berdoa itu menarik hadirat Tuhan masuk di dalam keluargamu, hidupmu secara pribadi. Makanya tiba-tiba jadi tenang, jadi sukacita, sekalipun persoalannya belum selesai, tiba-tiba hatinya penuh dengan kegirangan. Itu doa namanya. Jadi diibaratkan waktu kita memuliakan Tuhan itu tadi tuh, itu menghadirkan Roh Kudus, engkau sedang menabur benih. Nah, engkau sedang menabur benih. Makanya kalau lagi ibadah minggu khususnya ya, ibadah minggu itu jangan terlambat. Banyak orang tuh sombong. Banyak orang tuh sombong banget kalau hari Minggu suka datang telat. Maaf ya. Anda yang tukang terlambat kalau ibadah minggu, Anda sombong dan tidak tahu diri. Telatnya itu, ya kalau telat, maksudnya telat banget. Maksudnya kalau telat 5 menit, oke lah ya, mungkin terjadi satu hal atau apa kayak gitu. Tapi kalau sampai 1 jam, saya tuh masih sering lihat jemaat-jemaat yang datang sampai telat 1 jam. Nggak anak muda, nggak orang tua, podo kabeh. Anda itu kalau telat 1 jam itu mau apa toh? Coba saya mau tanya. Kalau datang ibadah minggu,
sampai telat 1 jam, mau ngapain? Anda dapat apa? Waktu kita duduk, kan sebelum ibadah dimulai gitu ya, kita duduk gitu. Kita mempersiapkan diri untuk kita memuliakan Tuhan. Itu tuh seperti di ayat yang pertama ini loh. Perumpamaan tentang kerajaan Allah yang sedang kita minta itu tadi tuh. Lalu apa? Seperti orang menabur benih di tanah. Waktu kita lagi ibadah minggu tuh kayak firman Tuhan ini. Persis. Kita menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Kita lagi mempersiapkan diri menabur benih. Dengan doa kita, dengan pujian penyembahan kita. Lalu firman Tuhan yang kita dengar itu benihnya. Anda bayangkan aja, kalau Anda datangnya telat waktu ibadah. Anda pikirkan aja, benih apa yang Anda tabur. Sesederhana itu, makanya saya bilang, orang sombong kalau ibadah minggu, telatnya sampai 1 jam, kadang suka lebih. Sudah mengganggu jemaat yang lain, geser-geser kursi gitu. Lalu kemudian apa lagi? Anda duduk, mending nek langsung menyembah Tuhan atau apa. Masih sibuk terus sama HP-nya. Bu, mending pulang. Lebih baik Anda pulang, atau Anda pergi aja rekreasi, makan ke resto, itu jauh lebih enak. Daripada Anda mengganggu hadirat jemaat. Jemaat yang lainnya udah nyembah dengan sungguh-sungguh. Anda datang, minta jemaat geser-geser gitu ya. Minta asyar cariin tempat duduk. Sementara Anda datangnya terlambat. Sadar diri saudara. Saya paling gak suka ada jemaat model kayak begini. Engkau gak tahu kualitas benih yang sedang kau tabur itu. Itu dahsyat loh. Apalagi kalau ibadah belum selesai. Nih kayak hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin saya ibadah di Bandung. Ya, tidak di gereja saya. Di Bandung. Belum selesai, saudara. Belum doa berkat. Belum. Saya mendengar, saudara. Ada pasangan gitu. Cepet. Nanti liftnya penuh. Ya Tuhan. Engkau menyepelekan doa berkat demi supaya bisa masuk lift. Pantas aja Anda kalah terus sama iblis. Tipe-tipe jemaat suka kalah sama iblis adalah tukang terlambat kalau datang ibadah. Satu, yang kedua. Tipe jemaat yang kalah sama iblis adalah menyepelekan jam-jam doa. Coba, tipe-tipe orang kayak begini tuh mau ngapain? Padahal jelas banget loh di sini. Hal kerajaan Allah itu, waktu kita datang ibadah minggu, waktu kita saat teduh, itu kayak begini. Kerajaan Allah itu seperti kita menabur benih. Waktu engkau nyembah Tuhan. Waktu engkau memuliakan Tuhan. Engkau sedang berada di tanah yang subur. Wah, waktu engkau nyembah Tuhan, gitu ya. Hadirat Tuhan turun. Itu tanah yang luar biasa dahsyat. Waktu pujian penyembahan gitu ya. Itu tanahnya lagi basah-basahnya, saudara. Lagi bagus-bagusnya kualitasnya. Itu adalah waktu yang terbaik. Tabur benih. Pujian penyembahan sedahsyat itu di depanmu, sudah di depanmu, udah jelas-jelas. Itu tanahnya subur banget. Nyembahlah Tuhan terus-menerus. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Lah waktu engkau merasakan hadirat Tuhan itu kerajaan Allah sedang datang, saudara. Orang-orang yang seperti ini, yang menyukai doa pujian penyembahan, engkau akan merasakan hadirat Tuhan yang gak bisa diapa-apain sama iblis. Engkau gak akan bisa diapa-apain sama iblis. Karena engkau sedang menabur benih di tanah yang subur. Lalu pada malam hari, ia tidur pada siang hari, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Lihat. Waktu kita doa, muji nyembah Tuhan. Tiba-tiba muncul tunas. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau doa itu, jangan kau lihat mujizat terus. Karena waktu kita itu berdoa,
Tuhan lagi menyelesaikan yang lain. Contoh ini, contoh, supaya lebih mudah. Kita nabur benih doa, ya. Tadi sudah menabur benih doa. Tanah yang subur. Cara ngelihat tanahnya itu subur atau enggak, lihatlah bahwa pada saat engkau menarik hadirat Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tanahmu subur itu. Nah, waktu kita nyembah Tuhan, pikiranmu enggak tentang mujizat. Pikiran kita hanya nyenengin hati Tuhan. Pikiran kita hanya puji nyembah Tuhan. Gak peduli keadaannya apa, tekanannya sebesar apa, gak peduli. Tapi terus nyembah terus. Tanah itu subur. Lah waktu nyembah Tuhan, mungkin mujizatnya, contoh, engkau pengen banget ada pemulihan keluarga. Engkau terus berdoa, Tuhan berkati pasanganku, Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati usaha kami. Oh, haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Nyembah Tuhan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Waktu nyembah begini, engkau nggak sadar bahwa tunasnya mulai bertumbuh. Lewat apa, saudara? Bentuknya kayak apa tunas itu? Tiba-tiba hatimu tenang. Tiba-tiba yang tadi tulangmu merasa sakit, tiba-tiba sembuh. Lalu, engkau tiba-tiba yang tadinya susah tidur, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Yang tadinya engkau uring-uringan gitu ya, engkau kesentuh hatinya sensitif, tiba-tiba engkau merasakan ketenangan yang sungguh luar biasa. Tunasnya lagi bertumbuh. Padahal doanya tadi tentang apa? Keluarga, pemulihan pasangan, pemulihan anak-anak. Tapi Tuhan pulihkan yang lain terlebih dahulu. Bisa tidur, hatimu tenang, jiwamu tenang. Terus rasa-rasanya tuh pengen nyembah Tuhan terus-menerus. Merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu tunas. Lagi muncul tunas. Jangan berhenti. Makanya fokusmu jangan kepada situ terus. Karena Tuhan lagi memperbaiki yang lain. Yang tadinya kamu gak bisa tidur dengan nyenyak, tiba-tiba kamu bisa tidur. Tiba-tiba anakmu yang biasanya stres di rumah, karena keadaan keluarga, anakmu bisa belajar dengan tenang. Anakmu bisa tidur juga. Nah, engkau akan merasakan begitu dahsyatnya. Itu tunas lagi bertumbuh. Lalu, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Jadi tadi tuh yang diperbaiki Tuhan, hati kita dulu. Kemudian ketenangan jiwa. Kemudian bisa tidur. Lalu kemudian Tuhan mengubah atmosfer rumah. Yang tadinya banyak keributan gitu ya. Ribut-ribut apa terus gitu. Tiba-tiba menjadi tenang, teduh. Sekalipun mujizat belum terjadi. Tapi yang lainnya terjadi. Terus, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang. Jadi kita tuh nggak tahu kok aku tiba-tiba jadi tenang ya. Kok tadi tuh kakiku itu tuh sakit. Waktu nyembah Tuhan tadi kok lupa ya. Aku nggak tahu. Tunasnya lagi bertumbuh, makin tinggi, makin tinggi. Terus kita melakukan aktivitas, tahu-tahu sudah sembuh. Beberapa waktu yang lalu saya melayani pelayanan pelepasan di salah satu jemaat. Itu jemaat kondisinya itu stres banget. Terus pucet banget, saudara. Pucet banget. Stres, pucet. Terus dia itu sakit kepala hebat. Dia baru saja telepon dokter pribadinya begitu. Dia minta obat. Lalu saya katakan begini, Ibu, kalau Ibu belum kuat untuk pelayanan pelepasan hari ini, nggak apa-apa, kita tunda, Ibu istirahat dulu. Lalu si ibu ini bilang begini, nggak usah Bu Kety, lanjut aja. Kayaknya saya perlu obat aja. Saya tunggu dulu, telepon dokter pribadi saya dulu, gitu.
Lalu kemudian saya tanya sama Roh Kudus apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan, nyembah bahasa roh. Dan lalu yang kedua Tuhan katakan, ambil minyak urapan, berkati rumahnya. Lalu saya ambil minyak urapan, saya berkati rumahnya gitu ya, tanpa sepengetahuan ibunya, karena ibunya tuh udah lemes, saudara. Udah lemes. Saya pikir begini, ini kalau pelayanan pelepasan modelnya kayak begini, yo kasihan. Aduh, ini gimana ya, nanti kalau pingsan gimana, atau gimana ya. Tapi tiba-tiba waktu saya nyembah gitu, hati saya dibuat tenang oleh Tuhan. Makanya ikuti instruksi Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan apa? Berkati rumah, lalu nyembah bahasa roh, nyembah dalam hatimu terus. Kayaknya aja biasa aja, doanya juga biasa aja. Saya doanya cuma sebentar. Lalu tiba-tiba saya yang tenang. Yang tadinya saya agak kasihan dengan ibunya ini, karena ibunya pucat sekali, saudara. Lalu setelah itu kami duduk gitu ya, kita ngobrol gitu, karena kalau pelayanan pelepasan one on one begitu kan kita banyak ngobrol gitu ya. Saya menulis apa yang saya dapat gitu. Gak sadar sudah 1,5 jam kita ngobrol. Tiba-tiba si ibu ini gini, HP-nya bunyi, dokter pribadinya itu yang telepon. Kamu tadi telepon kenapa? Kamu masih sakit kepala. Dia kaget loh. Hah? Sakit kepala? Saya sakit kepala? Dia lupa. Padahal 1,5 jam yang lalu, dia udah sempoyongan, mukanya pucat banget, dia sakit kepala hebat, dia lupa. Jadi waktu kita one on one, lagi pelayanan pelepasan, belum pelepasan, saudara. Baru doa, baru minyak urapannya baru ditaruh di rumah, kesembuhan terjadi. Nah, ini loh yang dimaksud. Tunas itu makin tinggi. Engkau nggak tahu, Anda dan saya nggak tahu. Tunasnya berubahnya bagaimana. Sama kayak petani. Waktu nabur benih, padi yang ditabur, kan nggak diliatin terus toh. Gimana caranya itu bisa bertumbuh, lalu kemudian timbul bulir-bulirnya. Kan tahu-tahu muncul. Sama seperti waktu pelayanan pelepasan itu. Si ibunya tertawa sukacita. Aduh, Bu Kety kok saya itu masa tadi saya sakit kepala. Saya kasih tahu ibu tadi itu kayak gini. Dia tertawa sukacita. Padahal persoalan dia berat. Dia tadi dalam kondisi sangat pucat. Ya, mobilnya dia baru saja. Mobilnya itu biasalah ya, kalau pelayanan pelepasan itu serangannya tuh ada aja gitu. Ban mobilnya habis pecah gitu. Dia tiba-tiba sukacita. Saudara, itulah benih kalau kerajaan Allah dihadirkan dalam rumah kita, maka yang terjadi seperti itu. Tiba-tiba aja ada kesembuhan. Tiba-tiba aja ada pemulihan. Makanya saya bilang, jangan suka telat kalau ibadah minggu. Jangan suka telat jam-jam saat teduh. Karena kuasa Tuhan sedang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ayo belajar saudara ya. Belajar membangun diri kita. Ini dahsyat banget sih ini firman Tuhan ya. Bumi dengan sendirinya, lihat loh. Bumi dengan sendirinya. Gak usah kita minta. Gak usah kita minta. Kayak kemarin yang saya saksikan kemarin waktu di Bandung. Saya check in, salah tanggal. Udah hotelnya penuh, gak bisa lagi. Tuhan suruhnya apa? Duduk di sofa, tetap ada di lobi, gak kemana-mana, nyembah Tuhan. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan tanah. Nyembah Tuhan, nyembah. Memang capek sih. 3 jam saudara harus nunggu di lobi. Tapi Tuhan hendak membuat mujizat di dalam penantian itu. Nyembah terus, nyembah. Memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Wow. Itu waktu nyembah begini, saudara. Malaikat surga itu lagi turun. Rumahmu yang tadinya ngap banget. Wah, gak enak, ribut terus. Yang lain sana-sini ribut, gak ada damai sejahtera. Waktu engkau nyembah
di kamar yang tersembunyi, engkau sedang menabur benih-benih doa ditabur terus. Maka tanpa engkau sadari, tanpa engkau melihat, wah, dahsyat banget. Itu tiba-tiba teduh. Di hotel kemarin 3 jam saya nunggu di lobi, tunggu mujizat Tuhan. Puji Tuhan sih, akhirnya bisa masuk. Walaupun saya harus nambah 1 juta lagi. Tapi puji Tuhan, diganti sama berkat lain. Belum juga masuk rumah. Saya masuk ke kamar, saya nyembah Tuhan. Ya, berkati dulu. Kalau masuk hotel itu, jangan langsung tidur, saudara. Berkati dulu itu kamar. Kan kita nggak tahu, toh. Kamar itu bekas dipakai apa, gitu. Berkati dulu, bawa minyak urapan, berkati dulu. Setelah itu saya tidur. Bayangkan, ini loh. Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Saya bangun tidur, itu sudah ada 2 WA. Yang bikin saya itu, wah, luar biasa. 2 WA itu berkat Tuhan. Hasil dari penantian saya yang 3 jam itu. Padahal yang memberkati itu nggak tahu kalau saya sedang menantikan 3 jam di hotel, ngantuk, capek. 3 jam itu 2 orang ini memberkati saya pada waktu saya sedang istirahat. Ini baru berkat loh. Belum yang lain-lainnya. Itu kamar bisa teduh, saya bisa nyembah Tuhan enak di situ, saya bikin materi banyak enak di situ, saya bikin video banyak-banyak enak di situ, saya buat pengajaran enak di situ. Ruangannya teduh. Buat rumahmu kayak begitu. Buat rumahmu seteduh surga. Bu, tapi saya itu ngabuk pikiran saya, Bu. Banyak kali, betul. Saya pun melakukan itu. Di masa-masa kami lagi chaos, saya kehilangan pekerjaan, perusahaan keluarga kami, perusahaan saya juga harus ditutup. Keuangannya morat-marit. Yang saya lakukan adalah nyembah Tuhan, nyembah. Engkau sedang mengubah keadaan. Seperti ini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah tanpa engkau minta secara detail. Bumi dengan sendirinya. Fokus aja memuliakan Tuhan. Fokus, saudara. Gak usah takut. Yang ikut live ini ada yang begitu kau takut banget, bahkan kau sangat pesimis akan terjadinya perubahan dalam hidupmu. Tuhan katakan jangan pesimis. Ini ada loh yang ikut live kayak begini, kau penuh dengan ketakutan. Tuhan katakan kepadamu, hei engkau wanita, jangan pesimis. Tuhan sedang mengajar engkau. Wow. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Gorapa shikarapa karalarapa. Oh ya rapa shikaralarapa. Tuhan, hambamu berdoa untuk satu wanita yang kau tunjukkan ini. Si ibu ini sangat kebingungan. Tuhan, hambamu berdoa ya Tuhan. Kuasa ilahi turun atas wanita kesayanganmu ini ya Tuhan. Hatinya teduh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu teduh. Jangan berhenti berdoa kata Tuhan. Hatimu sedang diteduhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan itu. Dalam nama Yesus. Wow. Wow. Berkemenangan. Amin. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkalnya. Tiba-tiba engkau melihat mujizat yang lain. Ya, tiba-tiba engkau melihat mujizat yang lain. Yang anakmu apa gitu ya. Tiba-tiba anakmu itu pergi ke gereja sama temannya. Padahal engkau nggak minta yang bagaimana loh. Terus tiba-tiba engkau dapat orderan. Terus tiba-tiba ada hal-hal lainnya yang dikerjakan oleh Tuhan. Padahal fokusnya yang pertama apa? Tujuannya yang pertama apa? Pemulihan toh. Yang lainnya dikerjakan oleh Tuhan. Itulah dahsyatnya benih doa. Kayak begini cara kerjanya. Makanya jangan pernah bilang, mujizat mana Tuhan? Mujizat mana Tuhan? Jangan jadi Kristen kuno ini ya, lihat ya. Saya itu suka bilang jemaat jangan jadi Kristen kuno. Kristen kuno itu adalah pikirannya mujizat terus, kuno itu namanya.
Ya, belajar seperti ini. Tuhan lagi mengerjakan yang lain-lainnya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkalnya, lalu bulirnya. Kan kalau petani itu nabur benih, kan nggak langsung jadi padi toh. Pasti itu cuma benih yang secuilik gitu ya, benih yang kecil itu ditabur gitu. Yo nggak tahu, petaninya cuma taruh itu tanahnya digemburin dulu, lalu kemudian benihnya ditaruh, kemudian diairi, dikasih pupuk, terkadang disemprot-semprot supaya nggak kena hama. Demikianlah pula kehidupan kita kau jaga dengan doa pujian penyembahan. Engkau sedang apa? Kayak petani tadi, menabur pupuk, menabur apalagi semprotan hama. Supaya terjaga kualitas beras itu. Supaya kau menjaga keluargamu, kau jaga bisnis usahamu, kau jaga hidupmu secara pribadi dengan doa, pujian penyembahan. Kemarin ada satu jemaat bilang begini, Bu, bukannya penjelasan Bu Kety itu tuh teori Alkitab. Wah, madeg saya. Hari gini, engkau mengatakan Alkitab itu teori. Waduh, nangis saya, saudara. Baru kemarin kita merayakan Paskah. Yesus mati di kayu salib buat kita. Buat mengampuni dosa kita. Yesus sampai disalib loh. Lalu engkau mengatakan bahwa Bu, bukannya penjelasan Bu Kety itu teori Alkitab. Kemana aja Anda selama ini? Ini firman Tuhan. Ini suara hati Tuhan, bukan teori, saudara. Hello, Anda ditipu sama iblis. Makanya kalau kecewa, jangan keterlaluan. Karena kalau engkau kecewa dengan keadaanmu dan itu keterlaluan, engkau membuka celah buat iblis, maka yang keluar dalam mulutmu adalah teori semua ini. Nah, iblis masuk ke dalam pikiranmu waktu baca firman Tuhan. Enggak. Apa ini? Waduh. Kayak begini, saudara. Jangan sampai iblis membelokkan pikiranmu pada saat engkau kecewa dengan keadaan. Hati-hati. Karena waktu nabur benih, petani kalau nabur benih, memangnya nggak ada serangan. Kan ada toh serangannya, yang hama lah, yang banjir lah, yang mungkin kualitas benihnya kurang bagus, atau mungkin tanahnya tiba-tiba apa ya, saya nggak tahu. Serangan pasti ada. Hidup itu serangan pasti ada. Nah, kalau kita tidak memagari dengan doa, pujian penyembahan, jadinya kayak jemaat yang tadi, teori. Karena engkau tidak memagari hidupmu dengan kerajaan Allah tadi di ayat yang pertama tadi. Engkau tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam rumahmu. Sehingga engkau menilai firman Tuhan ini teori belaka. Pas engkau punya masalah, engkau kecewa dengan Tuhan, engkau tidak percaya kuasa Tuhan. Wah, ini sasaran empuk, saudara. Sasaran empuk iblis ini. Jemaat yang kayak begini. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang tadi, jemaat yang tukang terlambat tadi itu. Ya enggak. Karena membiasakan diri, makanannya enak gitu ya. Tidak membiasakan diri penderitaannya Yesus itu kayak begitu. Aduh, saya tuh langsung nangis seketika, saudara. Paskah lo baru, Paskah kita tuh kan baru toh. Kita belum meninggalkan bulan April. Kok tiba-tiba muncul jemaat ngomong kayak begini? Bukankah itu cuma teori Alkitab, Bu Kety? Mateng deh. Terus ngapain lo jadi Kristen? Woi, hati-hati, saudara. Ya, kenapa keluarga kita tidak mengalami pemulihan? Karena konsep pemikiran kita tentang firman Tuhan masih kayak gitu. Kenapa hidup kita nggak pernah berubah? Karena konsep pemikiran firman Tuhan udah salah. Engkau nggak kenal betul siapa Tuhan. Engkau nggak kenal betul siapa Allah dalam hidup kita. Makanya kalah terus. Nggak terjadi perubahan apa-apa. Doa itu benih yang paling dahsyat.
benih yang paling dahsyat, saudara. Ya, amin. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkalnya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir-bulir itu. Mungkin keadaan perekonomianmu belum dipulihkan Tuhan, tapi anak-anakmu tiba-tiba jadi anak yang juara. Apa mantap? Terus tiba-tiba anakmu yang gak pernah pergi ke gereja, atau mungkin malas-malasan, tiba-tiba jadi pintar doa. Ini loh yang Tuhan lakukan. Tiba-tiba muncul bulir, lalu kemudian butiran-butiran, lalu kemudian apa? Penuh dengan isinya bulir-bulir itu. Karena waktu engkau berdoa, gak tahu di alam roh sana apa yang terjadi. Suamimu yang selingkuh itu, di alam roh gak terjadi. Di alam roh gak tahu apa yang terjadi. Roh Kudus yang kerja. Tugasmu cuma lipat tangan begini, engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, urusannya Tuhan itu. Engkau nggak usah repot. Aduh, ngapain ya di sana, pasanganku ngapain? Aduh Tuhan, aku stres. Nggak usah stres. Engkau sedang menabur benih doa, pujian, penyembahan. Apapun yang terjadi, urusan alam roh itu urusannya Roh Kudus. Allah yang berperang ganti kita. Tugas kita adalah kita melakukan doa, pujian, penyembahan, mempercayai firman Tuhan. Wes terserah apa yang terjadi di alam roh, itu areanya Roh Kudus. Biarkan Dia yang berperkara dalam hidup kita. Yang berperang itu Allah, saudara. Buat kita semakin on fire di dalam Tuhan. Buat kita semakin on fire. Buat sampai engkau bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau ada orang menipumu dalam hal bisnis, lapornya itu lapor ke Bapa di surga, saudara. Kalau Tuhan sudah berperkara, matenglah udah itu. Yang nyolong duitmu, yang menipu duitmu, urusannya itu sama Bapa di surga. Tugas kita adalah mengampuni dan berdoa. Makanya jangan pelit pengampunan. Karena kalau engkau pelit pengampunan, engkau berdiri sebagai hakim, engkau sendiri yang akan menjadi hakimnya. Rugi enggak? Biarkan Tuhan yang berperkara. Saya itu paling suka, saudara. Kalau orang memperlakukan saya kayak apapun, saya biasanya diam. Saya biasanya diam. Diomongin jelek, mau diperlakukan kayak apapun, saya biasanya diam aja. Biarkan Bapa di surga yang melakukan itu. Gak usah membersihkan nama baik, gak usah klarifikasi sana-sini. Bagian kita sudah berdoa, melepaskan kasih, melepaskan pengampunan, Tuhan yang berperkara. Selesai. Tunggu aja waktu Tuhan. Ya, amin. Apabila ayat yang terakhir, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadilah penuai-penuai yang siap menuai. Jangan benih baru ditabur, baru sehari, terus langsung engkau minta panen. Anda gila. Diketawain sama petani. Benih baru ditabur, minta panen. Diketawain sama petani, saudara. Wah, ini petani sinting. Gak ada. Anda harus berdoa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Engkau lagi nyabur benih. Kayak tadi itu loh. Yang kesaksian tadi saya itu. Di depan lobi 3 jam. Saya muji nyembah Tuhan. Capek enggak? Yo capek. Saya capek. Pengen tidur, ngantuk banget. Tapi Tuhan suruh tunggu di situ. Karena Tuhan hendak membuat mujizat. Jangan pernah bilang sia-sia. Doa itu benih. Karena Tuhan hendak menunjukkan kuasanya. Amin. Amin. Ayo kita nyembah sama-sama. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Ayo yang bisa pujian ini. Haleluya. Nyanyi-nyanyi saudara. Haleluya.
terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari pagi hari ini minta sama Tuhan, hadirat Tuhan yang mengubah atmosfer rumahmu. Ada banyak keluarga-keluarga hari-hari ini, engkau sedang ribut dengan pasangan. Rumahmu gak ada ketenangan, rumahmu gak ada keteduhan. Pagi hari ini minta atmosfer surga turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami katakan atmosfer surga mengubah rumah kami. Di tempat kami sedang berada saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menarik hadirat surga turun di rumah kami ya Tuhan. Oh, teduh tenang setiap jiwa demi jiwa, teduh tenang diberkati Tuhan. Hatimu yang keras, hatimu yang lelah, ada satu jiwa, ada satu jemaat yang hatimu udah lelah banget. Berasa bahwa doamu sia-sia, Tuhan katakan doamu tidak sia-sia nak. Doa lagi, lebih lagi. Tuhan sedang membuat mujizat yang lain. Bahkan saya melihat saudara, ada satu kain yang bolong begitu ya. Tuhan sedang menyulamnya, Tuhan sedang memperbaikinya. Biarkan yang rusak di dalam hidupmu itu diperbaiki oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang menyulam, Tuhan sedang memperbaiki hidup dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, raba syekere raba kana ya raba. Oh, ya wala. Terjadi kuasamu ya Tuhan. Terjadi kuasamu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow, saudara, fokus. Roh Kudus sedang mencurahkan dirinya atas rumah kita. Oh, raba sekere bekere la raba ya syakara la raba. Lawat anak-anakmu ya Tuhan. Terjadi kuasa Allah, sukacita dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada yang engkau susah sekali tidur malam hari-hari ini. Tuhan sedang memperbaiki hatimu. Tuhan sedang memperbaiki hatimu. Oh, Tuhan sedang melihat kualitas hatimu. Nurut saja di proses Tuhan. Hatimu lagi dilembutin sama Tuhan. Kau akan ketemu dengan orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang buat hatimu nggak sabar. Tuhan sedang mengubah hatimu. Oh, raba syekere pekere la raba. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kelembutan hati terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi atas setiap kami. Thanks God. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus dahsyat. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan demi kemenangan terjadi atas kita semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Luar biasa. Oke saudara, selesai. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Shalom, shalom.